A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan hanya puasa sebetulnya, ibadah-ibadah lain itu penting bagi kehidupan. Misalnya sholat. Orang itu kalau masyarakat, kalau sebuah komunitas tidak sholat, dia akan menjadi buas. Dia akan menjadi binatang. Sholat itu melembutkan hati, menghaluskan kalbu. Sholat itu membuat hati menjadi tentram, tenang. Hati yang tentram dan tenang itu menyehatkan tubuhnya, sehingga dia menjadi normal, menjadi manusia yang rasional, ya. Jadi manusia yang realistis, ya, sholat itu. Jadi bahwa kehidupan ini memang tidak sepi dari ujian, dari cobaan. Itu manfaat sholat. Manfaat lain juga banyak. Setiap ibadah doa misalnya, doa itu luar biasa manfaatnya. Ya, doa itu kan penelitian juga membuktikan banyak manfaatnya. Berdoa itu butuh taufik dan hidayah. Nah, fokus saya hari ini adalah puasa. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan banyak sekali manfaat dari puasa. Nah, dalam kesempatan ini puasa ini salah satu manfaatnya membuat ibadah lain juga menjadi lebih baik. Misalnya kalau Anda berpuasa, maka sholat Anda menjadi lebih khusyuk. Sholat Anda menjadi tumaninah. Sholat Anda menjadi penuh keikhlasan. Dalam sholat itu kan ada rukun-rukun batinnya. Sholat bukan hanya gerakan ruku, sujud, berdiri, qiyam, tapi sholat itu adalah amal kalbu. Nah, dalam sholat ini kita dilatih untuk khusyuk, untuk tumaninah, memahami bacaan, niat yang ikhlas, tadabur, taqarrub. Nah, itu dibantu dengan puasa. Jadi puasa membuat suasana batin Anda itu selalu khusyuk, selalu ingat Allah, selalu ingin taqarrub, ya. Jadi puasa ini membuat kita semakin yakin, ya, terus-terusan ingin melakukan ibadah yang lain. Kalau apalagi Anda tahu bahwa ibadah di dalam puasa, misalnya ketika Anda berpuasa, berdoa misalnya itu akan lebih diijabah. Amal ibadahnya, amal sosial orang yang berpuasa itu berlipat-lipat. Jadi luar biasa efek dari puasa ini, ya, dia memperkuat semangat untuk beribadah. Kemudian puasa ini juga memperkuat, membersihkan hati Anda, kalbu Anda. Jadi hati itu, kalbu itu kan seluruh totalitas manusia. Kalau akal hanyalah sebagian dari totalitas manusia. Nah, kalau kalbu itu totalitas manusia dan dia bisa tumbuh dengan baik, bertransformasi, semakin bersih, semakin suci, semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin ikhlas, ya, dengan puasa. Jadi puasa itu investasi untuk kalbu, untuk bagian dari manusia yang paling dalam. Jadi dia menyuburkan pencerahan, menyuburkan kecintaan kepada ilmu, menyuburkan kecintaan mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi puasa ini membuat kita semakin cinta kepada Allah, mahabbah lillah.
Ya, innal mu'minina asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu kan sangat mencintai Allah. Jadi ciri-ciri orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Cinta itu kan karunia. Tidak setiap orang mukmin bisa mencintai Allah dengan benar-benar cinta. Butuh kebersihan, butuh kesucian. Nah, dengan apa ya? Dengan puasa. Puasa membuat kita detik per detik itu merasakan ainayah, merasakan bimbingan, merasakan kehadiran dari manifestasi asma-asmanya. Karena puasa itu yang dominan adalah ruh. Puasa itu yang dominan adalah jiwa. Kalau tidak berpuasa yang dominan tubuh, yang dominan hasrat-hasrat liar. Jadi puasa itu adalah shifting, perubahan paradigma, perubahan gaya hidup. Dengan puasa hidup Anda seperti hidup akhirati. Tapi kalau tidak puasa hidup Anda duniawi. Kecuali kalau ketika hidup duniawi itu Anda melakukan aktivitas ukhrawi selain puasa, misalnya belajar, mencari nafkah, melayani orang lain, membantu orang lain, mencerahkan, mengajar. Itu juga adalah bentuk-bentuk dari ibadah ya selain berpuasa. Kemudian berpuasa itu membuat Anda dekat dengan Allah ya. Membuat Anda menjadi orang yang baik, mau berkorban. Menjadi orang yang memiliki sifat altruisme ya. Memiliki sifat bahwa ya aku ini, subjek ini bukan seorang diri, bukan hanya satu agen, tapi kita ini kal jasadil wahidah. Kita ini seperti satu tubuh. Jadi orang-orang muslim itu satu tubuh. Mengapa pentingnya organisasi? Organisasi ini membuat kita satu tubuh. Jadi kalau kita kesulitan, ada orang lain yang membantu. Kalau orang lain kesulitan, kita pun siap membantu. Ya, meluangkan waktu, tenaga. Karena kita akan semakin mudah hidup itu dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah organisasi. Kita kan tidak terbatas. Misalnya gini, apakah Anda untuk memenuhi kebutuhan kepada baju, Anda harus membuat sendiri baju? Kalau semua Anda lakukan, agar punya baju Anda harus bikin sendiri, agar punya misalnya sepatu Anda harus bikin sendiri, agar bisa makan Anda harus membuat sendiri, agar punya beras Anda harus menjadi petani menanam. Itu kan sangat sulit sekali. Biarlah orang lain jualan beras, misalnya biarlah orang lain jualan baju, orang lain jualan makanan. Nah, kita pun harus punya aktivitas lain yang membantu orang lain menjadi hidup ini jadi mudah. Nah, salah satu yang membuat hidup mudah itu adalah di mana orang lain mendoakan kita. Orang tua mendoakan kita, anak-anak mendoakan kita. Doa itu memudahkan. Doa ini mukjizat. Doa silahul mukminin kan. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maksudnya apa? Orang mukmin itu kan tidak sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ya, ada yang berkuasa, ada yang jadi penguasa, ada yang tidak. Tapi ada satu hal yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang itu adalah ya sederhana, berdoa. Curahkan harapan Anda, curahkan keinginan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan memudahkan kita. Misalnya nih, Anda ingin kuat, ya Allah kuatkanlah aku. Allah akan memberi ujian. Karena ujian itu membuat seseorang kuat. Misalnya, ya Allah kayakan aku. Ya Allah sejahterakan aku. Maka Allah akan memberi peluang-peluang agar kita kaya sejahtera. Ya Allah misalnya bugarkan aku, sehatkan aku. Bisa saja Allah menguji dengan sakit.
Karena sakit itu membuat kita bagaimana memilih gaya hidup yang sehat, suka berolahraga, suka puasa dan sebagainya. Jadi alih-alih kita hanya selamat dari sakit, kita bahkan memiliki kesehatan yang permanen, yang lama, yang abadi bahkan. Jadi cara Allah mengijabah doa itu ya tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya, mengapa kita berdoa? Itu juga kan, itu sebetulnya bantuan dari Allah, inayah dari Allah. Allah tahu bahwa kamu akan merintih, kamu akan berdoa ketika kamu menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena itu, supaya kamu dekat dengan Allah, Allah menguji dengan berbagai kesulitan. Agar kamu misalnya pintar, maka Allah menguji dengan pelajaran-pelajaran yang berat, ilmu-ilmu yang berat. Karena tanpa ilmu yang berat, tanpa proses yang berat untuk menguasai ilmu, ya kita tidak mengaktualisasikan potensi-potensi kita untuk menjadi ilmuwan. Untuk menjadi pedagang, ya Anda diuji dengan kebangkrutan, ya mungkin ditipu, ya mungkin tidak ada yang membeli barang Anda. Karena aneh sekali kalau Anda dagang ingin langsung laku. Itu malah kegagalan. Semakin banyak gagal, semakin banyak berhasil. Kalau kegagalannya biasa-biasa saja, ya tidak akan membangkitkan kita. Kegagalan itu harus betul-betul perih, menyakitkan, memedihkan, yang membuat kita bangkit, merasa ingin balas dendam, dan ingin menjadi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.